Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, untuk batch fikih berarti ini pertemuan yang ke berapa? Ketujuh ya? Ya, ketujuh betul ya, Diva? Hmm, Iya, Set benar. Pertemuan 7. yang ketujuh, iya, baik, barakallahu. Ini yang ketujuh dan mungkin ini untuk masalah najis dan terakhir nanti pertemuan terakhir najis kita maaf, pertemuan terakhir pekan depan insya Allah kita bicara tentang apa namanya darah haid dan istihadah yang tampaknya saya diminta untuk bicara itu, ada yang minta itu dan ada yang belum paham. Mungkin kita akan lebih detailkan lagi insya Allah taala. Dan ini teman-teman yang ikhwan pun juga harus tahu juga, harus paham juga, harus tahu juga supaya nanti ketika pas ditanya oleh istrinya ataupun anaknya atau ibunya nanti bisa menjawab. Terkait dengan materi kita pada malam hari ini, insya Allah saya akan bicara tentang masalah najis. Jadi najis itu harus dibedakan ya apa antara hadas dan najis. Jadi kalau najis itu ain, ya. Maksudnya ain adalah zat, ya. Jadi maka sering disebut ada kata ain najas, ainun najasa atau ain najis itu atau zat najis itu. Eh, Maksudnya adalah sesuatu yang berbentuk atau sesuatu yang memang bisa dirasakan atau dilihat atau dicium baunya. Itu namanya najis. Ya, jadi maksudnya zatnya itu, ya. Apa namanya? Entah itu zatnya itu cair, ya, atau mungkin lembek, ya, atau mungkin yang lain, ya. Itu ada zatnya. Itu zat itu najis. Kalau hadas, ya, hadas itu kondisi. Jadi seseorang itu setelah mungkin tidur, mungkin habis buang angin, buang air, ya, BAB, BAK, atau bahkan mungkin eh, apa namanya mimpi basah, ya, dan seterusnya, itu kondisi, ya. Seseorang setelah keluar, maaf, setelah seseorang itu mengalami itu tadi, beberapa hal yang saya tadi sampaikan, itu kondisinya hadas. Jadi kalau hadas itu kondisi, ya. Jadi gampangnya hadas itu kondisi, sedangkan kalau najis itu adalah zat atau ain, ya. Zat atau ain. Nah, kalau berkaitan dengan hadas, kita sudah jelaskan secara panjang lebar. Hadas itu terbagi menjadi dua, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil berarti cara menghilangkannya dengan berwudu, ya. Maka kalau seseorang sudah berwudu, maka berarti kondisinya sudah tidak lagi berhadas tapi suci. Karena sudah suci, maka apa namanya sudah bisa sholat. Atau mungkin jika tidak ada air, maka tayamum dan kita sudah terangkan tayamum panjang lebar. Kemudian atau hadas besar harus mandi dan kita juga sudah terangkan panjang lebar tentang mandi besar itu. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita bicara tentang najis, ya. Nah, najis itu zat. Nah, zat ini ketika pas tercampur ataupun mengenai sesuatu, maka yang dikenai itu menjadi najis, ya. Terkena najis. Contohnya air kencing misalkan, apa namanya, air kencing itu mengenai pakaian, maka pakaian tersebut menjadi najis, ya. Atau mengenai badan misalnya, maka badan itu menjadi najis, atau mengenai satu tempat, ya, lantai atau mungkin tanah, ya, dan seterusnya, itu maka sesuatu yang terkena itu menjadi najis, ya. Atau tinja misalnya, baik kotoran manusia ataupun kotoran binatang, ya.
itu juga najis. Tergantung nanti kalau kotoran binatang nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada kalangan Hanabilah apabila eh, najis maaf apabila kotoran itu dari binatang yang halal, ya, binatang yang halal dimakan maka tidak najis. Itu di kalangan Hanabilah, Hambali. Karena apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa belum pernah ada riwayat dari sahabat Nabi, ya, yang mengatakan bahwa binatang halal itu najis kotorannya. Ya, binatang halal kotorannya najis itu tidak ada dengan sahabat. Nah, maka itu sampai mengatakan najis itu tidak memiliki satu riwayat dari salaf. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah. Tapi kalau dari kalangan Syafi'i, ya, para penganut madzhab Syafi'i itu mengatakan najis. Ya. Kenapa begitu? Karena kotoran manusia saja najis. Pada manusia itu mulia, kotorannya najis. Nah, kok bisa kotoran binatang nggak najis? Gitu. Meskipun itu binatang halal. Itu di antara hujah, ya, di kalangan madzhab Syafi'i. Wallahu alam bisawab, apa namanya? Kalau saya pribadi cenderung kepada tidak najis, ya. Saya sendiri cenderung tidak najis. Mengambil pendapat yang tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena banyak hadis, ya, seperti banyak hadis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk sholat di Marabidil Ghanam. Marabidil Ghanam itu eh, kandang kambing. Nah, jadi solo Bidil Ghanam di kandang kambing pun nggak apa-apa. Kemudian terkait dengan eh, binatang, Rasulullah SAW itu pernah apa namanya mengatakan kotoran itu hadariksun, ini adalah najis. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah itu adalah kotoran khimar. Khimar itu keledai. Keledai itu kan binatang haram. Ya. Jadi kalau binatang halal tidak ada riwayat yang sahih, yang sahih, ya, bahwa itu najis. Begitu. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Maka saya candai, ya, beberapa ustadz saya candai bahwa itu kalau kotoran ayam ayam itu kok mencret, ya, itu kan bau sekali. Meskipun bau tapi tetap saja kotor. Jadi kok najis itu hukum, ya, hukumnya najis. Nah, sehingga dengan najis itu tidak sah sholat. Tapi kalau kotor itu sifat terkait dengan ya, misalkan yang lain adalah eh, apa namanya tanah, ya. Tanah itu kotor juga tapi tidak najis. Maka harus dipahami bahwa tidak setiap yang kotor itu najis. Meskipun biasanya najis itu kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Ya, itu yang harus dipahami. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah harus dibedakan antara najis dan mutanajis. Jadi para ulama membuat satu istilah yang disebut dengan najis dan mutanajis. Nah, najis itu adalah zatnya itu najis. Ya, air seni itu najis. Ya, kemudian kotoran kotoran hewan kotoran hewan, ya, hewan haram. Kucing misalkan, kucing itu haram dimakan. Maka kotorannya juga, ya, juga najis. Yang tidak najis itu hanya air liurnya kucing. Air liur kucing tidak najis meskipun kucing binatang haram. Ya, tapi kalau binatang haram yang lain air liurnya najis. Jadi air liurnya najis, binatang haram kecuali kucing saja. Kemudian setelah itu misalkan itu air najisnya atau zat najisnya itu disebut dengan najis. Disebut dengan najis. Adapun, ya,
sesuatu yang terkena najis maka disebut mutanajis. Sesuatu yang terkena najis disebut mutanajis. Kalau najis, ya itu yang nggak bisa dibersihkan, namanya najis, yang nggak bisa dibersihkan. Ya, misalkan air seni gimana bersihkannya? Ya nggak bisa dibersihkan, karena itu zatnya sendiri najis. Tapi kalau mutanajis, ya sesuatu yang terkena najis, ya bisa dibersihkan. Lantai terkena najis. Apakah lantainya najis? Yang lebih tepat bukan lantainya najis, tapi lantainya mutanajis. Ya, terkena najis. Bukan lantainya yang najis, tapi lantainya terkena najis. Sehingga tinggal kita guyur. Begitu. Sehingga tinggal kita guyur. Eh, kemudian, misalkan pakaian terkena najis. Ya udah, tinggal kita guyur. Ya, bisa kita guyur lagi sampai tidak ada bau lagi, tidak ada warna lagi. Itu berarti pakaian najis. Nah, sesuatu yang menarik pada zaman ini, misalkan, ya, apakah mungkin saya rasa antum tahu di sana ada yang namanya em, sempat rame beberapa waktu lalu, tahun yang lalu, yaitu kopi luwak. Kopi luwak, tahu kopi luwak ya? Jadi nanti luwak makan biji kopi, ya, setelah dimakan biji kopinya, terus setelah itu apa ya, eh, dikeluarkan lagi, ya kan sama luwak itu. Jadi luwaknya, jadi luwak itu kopi. Nah, kemudian setelah itu dibikin namanya kopi luwak. Nah, apakah kopi luwak itu halal atau haram? Ya, apakah kopi luwak itu halal atau haram? Nah, tinggal kita pahami saja. Kopi luwak itu ya, kopi luwak itu najis atau mutanajis? Ya, barakallahu fikum. Ustaz Imam Ahmad, Ustaz Imam Ahmad lagi sama kita enggak ya? Barakallahu fikum. Jadi, oh, lagi ke ya, lagi ke belakang. Ya, jadi najis apa mutanajis? Gitu. Jadi kok najis tadi kan zatnya najis atau najis terkena najis. Nah, ini maka jawabannya adalah kopi luwak itu mutanajis yang terkena najis. Nah, kalau terkena najis berarti tinggal najisnya yang dihilangkan. Tinggal dihilangkan. Ketika pas luwak itu makan biji kopinya terus keluar lewat dubur, ya kan? Habis begitu kita pas keluar lewat dubur itu ya jadinya kotoran atau masih kopi? Maka jawabannya masih kopi, ya kan? Nah, tapi kopi itu ada kotorannya. Kopi itu ada kotorannya. Sehingga apa? Kotorannya apa? Dibersihkan, jadilah biji kopi itu bersih. Ya, jadi bukan kotoran kopi, tapi memang biji kopi. Begitu. Ya, nah ini nyatanya ya biji biji kopi itulah yang nanti dijadikan yang diminum. Bukan bukan luwak, tapi biji kopi itu. Sehingga biji kopi tadi disebut mutanajis. Nah, ini sebagai contoh saja penerapan apa itu najis dan apa mutanajis. Ya, cara dilakukannya seperti itu. Itu Ustaz Imam Ahmad. Barakallahu fiik. Saya, Masya Allah. Barakallahu. Itu penerapan penerapannya seperti itu. Jadi najis atau mutanajis. Maka mereka yang mengharamkan kopi luwak itu tanya aja. Iya. Yang dibikin yang dibikin kopi teleknya atau kopinya? Oke. Pasti kan kopinya bukan teleknya. Sehingga apa namanya? Di sini harus dipahami dengan baik. Maka keliru mereka yang mengatakan haram. Itu dokter Madinah yang mengatakan haram itu. Subhanallah bihamdi. Tapi sudah yang lain. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Ini sebagai contoh penerapan najis dan mutan najis. Nah, sekarang
pembagian najis. Nah, pembagian najis. Najis terbagi jadi 3, yaitu mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Mungkin ini sudah banyak dibahas oleh para ustadz atau oleh para ustadzah di apa namanya di sekolah-sekolah dulu, tapi coba dengarkan penjelasan saya, nanti insya Allah dapat ilmu baru insya Allah. Ya, jadi pertama ya disebut dengan najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, yang ringan itu ada 2. Najis yang ringan itu ada 2. Yang pertama, Abi alladzi lam yablugh sanatain walam yakul ta'matal kibar. Ya, ta'amal kibar. Artinya bahwa eh, jadi air seni, air kencing anak laki-laki. Nah, diperhatikan. Air kencing anak laki-laki, ya, yang belum 2 tahun dan belum memakan makanan orang dewasa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada definisi yang keliru dari sebagian ustadz, yang mereka anak yang masih makan ASI. Itu keliru. Itu keliru. Definisi yang tepat adalah yang belum makan makanan orang dewasa. Maka dari itu, Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughil Maram, itu menjelaskan hal ini, mengingatkan hal ini. Misalkan saja, misalkan anak umur 6 bulan sudah empasi, ya, makanan pendamping. Ketika empasi itu apa yang disuapkan ke anak waktu itu? Apakah makanan dewasa atau masih makanan anak kecil? Paling bubur sun, ya enggak? Katakanlah bubur sun, ya. Bubur sun. Jadi bukan berarti anak yang 6 bulan itu berarti air seninya itu sudah menjadi seperti air seni orang dewasa. Tidak. Masih seperti anak anak kecil. Kenapa? Belum memakan makanan dewasa. Begitu. Andai kata makanannya pun mungkin, andai kata nasi pun bukan nasi, itu nasinya pasti bubur. Begitu. Coba sekarang begini. Apabila anak umur 6 bulan suruh minum Coca-Cola, nggak mungkin. Ya kan? Karena nggak mungkin itu orang, pasti untuk orang dewasa gitu. Kalau umur 6 bulan udah minum Coca-Cola misalnya. Tapi Coca-Cola nggak boleh ya, kita jangan Coca-Cola lah, mohon maaf. Kita boikot. Suruh minum kopi luwak, coba bisa nggak? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka dari itu, alladzi lam ya'kul ta'amal kibar. Yang belum makan makanan orang dewasa. Bukan yang cuman ASI. Nah, itu. Sehingga ada yang disalahpahami seolah-olah kalau sudah makan selain ASI berarti najisnya masih najis, eh, sudah tidak lagi najis mukhaffafah. Padahal tidak begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tapi sebentar, tadi saya bilang anak laki-laki. Kok anak perempuan gimana? Anak perempuan najisnya sama dengan najisnya orang dewasa. Ya, barakallahu. Maka dari itu dalam satu hadis, baulul jariyah tugsal. Ya, jadi apa namanya, air seni anak kecil yang perempuan, jariyah itu perempuan, tugsal, dicuci. Ya, dari sini ini adalah dalil bahwasanya hanya khusus anak laki-laki saja. Tapi kalau anak perempuan, air seninya berarti mau sebelum 2 tahun maupun setelah 2 tahun, maka hukumnya sama najisnya. Jadi seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Kemudian najis mukhaffaf yang kedua adalah madhi. Ya, adalah apa? Madhi. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, jadi madhi itu cukup apa? Turosh. Ya, turosh itu cukup dipercikin. Nah, sekarang ini yang perlu saya pahamkan juga. Ya, saya perlu pahamkan juga apa itu disebut dengan turosh. Apa itu disebut roshash. Apa itu disebut dengan apa? Memercikkan. Jadi, memercikkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa fikih berbeda.
Misalkan seseorang terkena madhi, ya, dan pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan panjang lebar tentang apa itu madhi. Tapi mungkin saya sedikit ulang. Seseorang ketika membayangkan ataupun melihat ataupun sedang berjumbu, mohon maaf, kemudian tiba-tiba keluar cairan putih, kadang itu karena syahwat dan bening, ya, tapi tidak terasa dan tidak lemas setelahnya, itu madhi, biasanya bening. Nah itu terkena, misalkan terkena celana, ya, atau bayi yang kecil tadi, kemudian kita gendong, habis begitu mengenai celana kita. Bagaimana cara mercikinnya? Nah, cara mercikinnya itu bukan begini, bukan air kita ambil terus kita percikin gitu, bukan begitu. Apa artinya percikan itu? Nggak ada artinya percikan. Ya, maka itu artinya percikan itu bukan seperti percikan kita dalam bahasa Indonesia. Contoh, jadi ini misalkan katakanlah ini najis, katakanlah, ya, di sini najis. Kita ambil air satu satu apa cakupan, kita taruh yang terkena najis mukhafafah tadi, selesai, gitu. Jadi ya, mencampurkan eh, daerah yang terkena najis dengan air itu. Jadi itu yang disebut dengan rosyash. Nah ini yang banyak disalahpahami juga oleh sebagian penuntut ilmu atau sebagian ustadz. Jadi terkena madhi itu tidak harus apa dicuci, ya. Terkena madhi itu tidak harus dicuci. Cukup air, taruh, selesai. Ya. Atau tadi anak kecil laki-laki tadi, terus udah selesai. Apa? Taruh air, selesai. Jadi seperti itu ya. Itu namanya najis mukhaffaf. Najis mukhaffaf. Oke, sekarang najis mukhaffafah saya kira selesai. Ada dua, yaitu eh, baulus sobi, anak kecil, ya, laki-laki kecil yang belum 2 tahun, belum makan makanan orang dewasa, dan mati. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini najis pertengahan, ya. Ya, sedang lah, najisnya sedang. Nah, najis mutawassithah ini rata-rata najis mutawassithah ini, ya. Rata-rata najis itu mutawassithah ini. Jadi air seni, ya, mohon maaf, air kencing, ya. Kemudian tinja, ya, darah hail, ya. Kemudian kotoran binatang haram tadi. Terus eh, apa namanya? Terus air liur, ya, air liur binatang haram, ya. Adapun darah bagaimana? Darah secara umum, darah binatang haram najis, sepakat, ya. Kok darah binatang halal masih khilaf di antara ulama, ya. Apakah damun masfuh, darah yang ngalir itu najis atau tidak? Nah, jadi kalau Madzhab Hambali dan Syafi'i termasuk mengatakan itu apa namanya, darah itu najis, ya. Nah, tapi kalau Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan tidak ada dalam masalah ini. Sehingga darah itu tidak najis. Imam Suyuti rahimahullah mengatakan juga tidak najis. Ya, dan nanti ada riwayat dari salaf seperti Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri dan seterusnya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalkan ketika pas ditusuk, ya, pas sholat subuh itu ditusuk, beliau tetapkan sholat, ya. Kalau darah itu najis, ya berarti batal dong sholatnya, ya kan gitu. Terus Abbad bin Bishr ketika pas ribat berjaga-jaga terus dipanah oleh orang kafir berdarah tapi tetap melanjutkan sholat. Kemudian Hasan al Basri mengatakan banyak yang berdarah, ya, akan tapi mereka tetap melanjutkan sholat dalam kondisi berdarah dan seterusnya, ya. Yang tidak najis, yang najis itu yang pasti adalah darah haid najis pasti. Kemudian darah binatang haram pasti. Adapun binatang halal, ya,
masih khilaf. Kemudian apa namanya, darah binatang yang tidak mengalir darahnya. Ya, darah yang tidak mengalir darahnya. Maksudnya apa? Darah nyamuk. Apakah darah nyamuk itu mengalir darahnya? Enggak. Kan nggak bisa disembelih. Darah cicak, ya. Cicak itu kok darahnya tidak najis. Ya, kenapa? Cicak nggak bisa disembelih. Gitu. Darah apa lagi? Kecoa, ya. Kemudian lalat dan serangga-serangga yang lain. Itu tadi ya, itu tadi darah maaf. Itu tadi najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah itu cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya yang penting air najisnya hilang. Nah, yang penting air najisnya hilang. Yang penting zat najisnya hilang. Udah itu aja. Yang penting zat najisnya hilang. Gitu. Kalau udah hilang selesai. Ya, kalau udah hilang selesai. Yang penting hilang. Jadi, misalkan kalau misalkan di celana, ya kan? Misalkan di ujung celana kita misalnya. Oh iya, air comberan. Kalau air sungai, apakah air sungai itu najis? Air sungai bisa digunakan untuk wudhu tidak? Maka jawabannya bisa. Karena apa namanya, air sungai itu meskipun mungkin butek, butek apa butek coklat gitu ya, ya itu karena airnya lebih dari 20 dan mengalir dan itu dari itu, maka hukumnya boleh, ya. Karena airnya tidak, meskipun mungkin di situ nanti ada bangkai, mungkin ada orang yang eh, BAB di situ mungkin saja, ya kan. Tapi apakah air sungai itu ter apa namanya berubah wujudnya? Ya, tetap tidak berubah wujud air sungai itu. Nah, jadi air sungai tidak berubah wujud. Apa namanya tetap aja banyak dan coklat gitu. Apalagi mungkin kalau di luar-luar Jawa, saya kira malah bening mungkin, ya. Tidak terpengaruh, bukannya bukan kayak kita di Jawa ini kan, subhanallah, ya, airnya coklat gitu ya. Kalau di luar Jawa saya rasa mungkin eh, apa namanya bening mungkin. Begitu Ustaz Imam Ahmad di Riau bagaimana? Bening. Masya Allah ya. Tergantung tergantung Ustaz. Kalau musim hujan ya kuning. Oh gitu. Oh iya. Baik, barakallah. Itu enggak terpengaruh dengan najis dan itu yang lain. Maka tidak mengapa. Kecuali apa namanya? Kecuali ya, ya. Kalau Sungai Ciliwung itu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita lewat Sungai Ciliwung bagaimana? Bau, mohon maaf ya. Bau dan seterusnya. Subhanallah. Maka Sungai Ciliwung itu sama dengan apa namanya comberan, ya. Sama dengan comberan. Sehingga tidak bisa digunakan untuk berwudu, ya, untuk bersuci nggak bisa. Nah, air comberan. Nah, ini subhanallah, kita ini di Bekasi ini, ya bukan di Bekasi saja ya, saya kira banyak lah. Itu sering air comberan itu sampai meluber ke jalan. Kalau kita lagi di belakang truk atau di belakang motor atau mobil itu harus hati-hati sekali. Ya, karena cipratan-cipratannya itu najis meskipun cuma satu tetes ya itu la haula wala quwata illa billah, ya. Maka itu kalau pergi pakai ketika pas sholat jaketnya aja yang dilepas. Ya, baik barakallahu fikum. Kalau misalnya comberan itu terkena celana kita misalnya dan itu najis, gimana? Ya udah, misalkan kita alirkan air ke yang kita alirkan air itu ke celana kita itu, ke ujung celana kita yang terkena tadi, yang terkena apa namanya air comberan tadi. Udah, Bismillah dan nggak ada zatnya, nggak ada itu sudah cukup, ya itu sudah cukup, ya barakallahu fikum. Itu sudah cukup. Nah, kemudian
apa namanya, intinya air najisnya udah kita yakin udah hilang gitu ya, sudah nggak apa-apa. Yang penting diguyur air udah selesai. Oke, baik barafikum. Kemudian ini mutawasithah. Ini mutawasithah. Terus yang terakhir adalah mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini anjing. Nanti ya ada perbedaan ya, apakah anjing dan babi, apakah cukup anjing saja. Tapi pendapat yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, itu cukup anjing saja. Kalau dalam madzhab Hambali anjing saja, madzhab Syafi'i anjing dan babi. Nah, apabila anjing itu menjilat, ya, menjilat bejana atau menjilat apa namanya pakaian atau dan seterusnya, maka satu dengan tanah dan yang 7 kali dengan apa namanya air. Nah, ini yang mungkin perlu saya terangkan ya. Misalkan saja, jadi ini tanah, tentunya ini saya itu ditanya orang-orang Jonggol itu, mereka diajarin oleh kiai-kiai mereka yang dulu. Katanya tanah itu tidak boleh tanah yang di atas, tapi harus di apa namanya digali dulu, ya, digali dulu nanti tanah yang di bawah itu. Subhanallah. Itu syarat dari mana gitu ya? Itu syarat dari mana? Ya, justru sebaiknya itu malah tanah yang ada di atas, ya, yang terkena matahari gitu ya. Nah, kemudian bukan tanah yang basah, justru tanah yang kering, begitu. Meskipun nanti tanah yang basah, sebagian ulama juga mengatakan hukumnya sah saja. Imam Nawawi rahimahullah misalkan hukumnya sah-sah saja. Tapi itu tanah kering, gitu. Tanah yang ada debunya, gitu. Tanah yang kering, gitu. Itu misalkan sebagai contoh, ini katakanlah ini kaki, ya, atau apa celana, gitu di kena. Ya. Jadi itu tanah kita gosokkan, ya, tanah kita gosok. Nah, udah itu sekali gosok. Habis itu 7 kali air. Nah, 7 kali air itu, ya, 7 kali air itu bukan ini misalkan ya, apa namanya, keran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan begitu caranya. Ya, bukan. Tapi ya, air kita guyurkan. 1, kita gosok. 1. Air lagi, kita taruh lagi. 2. Kita air ketiga, itu. Itu namanya ya yagsil. Yagsilu sab'an. Mencuci 7 kali. Gitu, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Jadi air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu caranya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Itu yang perlu diperhatikan. Ya sama seperti kalau kita ini kan coba kita kembali ke pelajaran mencuci muka. Ya kan? Mencuci muka gimana? Yaksilul summa yaksilu wajahahu salasan. Mencuci muka 3 kali. Apakah keran 1, 2, 3 gitu? Kan enggak. Tapi karena kita tamu air 1, tambah lagi 2, 3. Itu baru mencuci. Paham sampai sini? Nah, mencuci tadi juga sama. Jadi jangan disalah dipahami. Nah, itu seperti itu ya, barakallahu fikum. Maka itu mughalladah. Ya, saya kira gampang lah mughalladah ini dan insya Allah jarang-jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan itu pun anjing yang suka gigit itu, kok dalam Islam itu wajib dibunuh. Ya, jadi anjing rabies, anjing yang suka gigit orang itu wajib dibunuh orang. Kenapa? Di dalam hadis yang adalah surat Nasai, khamsah, ya, yahillu qatluha fil hilli wal haram. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh maupun baik di tanah halal maupun tanah haram.
Tuh. Di tanah haram aja boleh dibunuh. Ya. Memang seharusnya dibunuh. Ya. Jadi ada 5 binatang yang seharusnya apa dibunuh. Yang pertama apa? Al-hayyah. Al-hayyah. Al-hayyah itu apa artinya? Ya, ular. Al-hayyah. Terus kedua al-aqrab wal aqrab. Kalajengking. Ya. Jadi kalajengking itu dibunuh. Gitu. Meskipun kalajengkingnya itu masih kecil, bunuh aja. Ya. Jadi satu ketika ini subhanallah ya, karena ini nggak tahu ilmunya mungkin ya. Jadi satu ketika ya istri saya itu ada kalajengking, ya, mungkin kalajengkingnya eh, apa namanya betina gitu. Nah kalajengkingnya itu gede, hitam gede. Nah di atas punggungnya kalajengking itu anak-anaknya, anak-anak kalajengking itu, gitu. Terus akhirnya karena takut disengat, akhirnya itunya ekornya itu langsung digecek-gecek. Terus habis begitu, anaknya gimana ya masih kecil-kecil, kasih kasihan nih. Akhirnya nggak dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Ini karena kurang ilmu. Ini karena kurang apa? Karena ilmu. Saya bilang nggak begitu. Seharusnya tetap dibunuh. Iya, iya. Kan harus dibunuh. Kenapa? Itu bahaya. Memang ketika pas kecil tidak bahaya. Tapi nanti ketika masih gede bahaya. Maka itu dalam hadis dikatakan dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Tanah haram maksudnya di Mekah dan Madinah. Coba. Padahal di tanah haram itu tidak boleh. Di tanah haram itu tidak boleh membunuh binatang. Ya, tapi ini sampai boleh gitu. Artinya harus dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Al-hayyah wal aqrab wal ghurab. Ya, gagak. Ya, gagak. Jadi gagak itu dibunuh. Saya pernah waktu di Jonggol itu di daerah Daya itu ketika pas mau beli apa? Beli ikan. Si penjual ikannya mau melihara gagak. Astagfirullah. Gagak itu seharusnya dibunuh, ya, bukan malah dipelihara. Nah, ini nggak boleh. Ya. Terus habis itu yang keempat, wal faisiqah. Faisiqah itu tikus. Ya. Jadi fa'rah, fa'rah itu tikus. Nah, bahasa lainnya faisiqah. Ya, binatang fasik. Nah, jadi tikus itu binatang fasik. Ya. La haula wala quwata illa billah. Terus yang kelima, al-kalbul akur. Ya. Apa namanya anjing anjing gila, anjing rabies itu. Jadi anjing-anjing yang suka gigit itu seharusnya dibunuh. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Dulu Pemkot Jakarta itu, jadi dulu di Jakarta itu ada yang orang yang terbunuh ya, orang yang meninggal gara-gara digigit anjing itu dalam setahun sampai 100 orang atau berapa. Akhirnya Pemkot Kota Jakarta itu menertibkan ya, yang anjing-anjing seperti itu akhirnya nggak boleh lagi ada di masyarakat. Itu apa namanya nggak boleh dipelihara. Itu bagus sekali. Ya, masya Allah. Apa tindakan-tindakan seperti itu bagus sekali. Oke, apa namanya kita lanjut ke pembahasan najis. Nah sekarang najis. Bagaimana cara menghilangkannya? Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi inti daripada najis itu adalah yang penting airnya hilang. Yang penting air najisnya itu apa? Hilang. Sekarang ketika seseorang BAB, ketika seorang BAB atau misalkan buang air kecil, itu boleh apa namanya boleh istijmar, meskipun ada air, meskipun ada air itu boleh istijmar. Jadi harus dibedakan antara istijmar dan tayamum ya. Jadi kalau tayamum itu kalau tidak ada air baru tayamum, nggak bisa wudhu akhirnya tayamum. Kalau istijmar meskipun ada air pun boleh istijmar. Ya, itu yang perlu kita pahami. Karena kalau tayamum itu tadi untuk apa namanya toharoh, ya
menghilangkan hadas, ya kan? Tapi kalau istijmar itu menghilangkan najis. Istijmar itu menghilangkan najis. Jadi misalkan habis BAB, kemudian setelah itu di situ ada tisu, akhirnya bersihin BAB-nya pakai tisu, nggak pakai air. Itu hukumnya sah. Itu hukumnya apa? Sah. Yang penting apa? Air najisnya hilang. Air najisnya hilang. Gitu. Barakallahu fikum. Termasuk pipis, ya. Itu pakai batu, ya kan? Pakai batu, pakai apa namanya tadi tisu dan seterusnya. Nah, bagaimana jika najis itu ada di pakaian? Jika najis itu di pakaian, maka ya tadi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu memfatwakan cukup yang dibasuh itu yang terkena najis saja. Misalkan ini pakaian segini, ini semuanya bersih, yang terkena najis cuma di sini. Ya udah yang dibasuh ini aja, diairin ini sampai kira-kira air najisnya hilang selesai. Gitu. Loh, kan apa namanya nanti bisa jadi intisyar, bisa apa nyebar. Nah, barakallahu yu'fa anil intisyar. Yang intisyar itu dimaafkan. Ya, barakallahu. Jadi, yang penting najisnya di sini misalkan udah kasih air aja selesai. Ya, barakallahu. Kasih air aja selesai. Karena begini, ini najis yang kemudian ditimpa oleh benda yang ditimpa oleh air yang suci, maka mensucikan. Berbeda dengan ini air. Kemudian setelah itu kita taruh najis, akhirnya airnya jadi najis. Paham ya? Kalau air yang kita kasih najis, jadi najis. Tapi kalau najis yang kita basuh air, yang najis jadi hilang. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian, loh Ustaz, kita kok nyuci kan pasti kan kita rendam, kemudian kita pakai air. Apa namanya, kemudian kita cuci itu. Oke. Nanti bilasan kedua, bilasan ketiga, sehingga najis-najis yang ada di itu, najis-najis yang ada di apa namanya, pakaian hilang nggak kira-kira? Hilang. Selesai. Air najisnya hilang kan? Udah selesai. Gitu. Ada orang yang ya Allah ya Rabb, dia itu was-was dalam hal ini. Terus was-was terus gitu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Karena nggak ada apa? Ilmunya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pernah eh, dengar hair dryer ya? Hair dryer ya. Kok hair dryer sih? Yang pakai uap itu apa? Ustaz Imam. Dry cleaning, dry cleaning. Nah, dry cleaning, ha? Bukan hair dryer. Hair dryer atau itu ya, rambut ya. Hair dryer. Semacam vakum ya. Beda. Nah, vakum, semacam vakum. Jadi dry cleaning, nah, disebut dry cleaning. Jadi dry cleaning itu pakai uap begitu, ya. Itu kemudian setelah itu nanti hilang najisnya. Apakah dry cleaning berarti apa namanya cukup? Ya, maka jawabannya adalah cukup. Ya, asalkan air najisnya hilang. Dulu ketika apa namanya saat saya di Jeddah itu, orang-orang jadi kan kita nggak nyuci ya, cukup pakai dry cleaning yang ada di samping mas kan itu. Itu semua penuntut ilmu itu para tulabul ilm itu pada di situ pakai dry cleaning semua. Nggak ada yang cuci pakai rinso, nggak ada. Ya nggak ada. Maksudnya pakai dry cleaning dan saya lihat bagaimana apa namanya cara ininya. Oh begitu caranya. Pantas kok para ulama memfatwakan bahwa dry cleaning hukumnya sah gitu. Karena memang meskipun pakai uap tapi kemudian nanti menghilangkan apa? Air najisnya itu. Oke, sampai sini barakallahu fikum. Eh kemudian
apa namanya lantai. Nah ini lantai. Nah lantai ini yang perlu kita pahami, ya. Lantai ini yang perlu kita pahami. Jadi ketika eh, Dedek pipis di lantai, ya. Dedek pipis di lantai, atau di lantai ada najis. Karena kalau kita guyur semua kan malah susah. Tapi air najis harus hilang kan? Tadi ingat, yang penting zat najisnya hilang. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Ini apa pipis? Contoh, pipis di lantai. Keringkan dulu, ya. Keringkan dulu dengan kain, ya. Kain kain kering tentunya. Udah kain kering. Selesai? Udah. Ganti kain basah, ya. Kain basah, keringkan. Kain basah, oleskan di situ. Udah, ganti kain kering lagi. Yang selain yang tadi ya, selain yang tadi. Ya, atau kok yang tadi, tapi kalau lebar ya oke. Kain yang ketiga, udah bersihkan. Masih ada nggak kira-kira? Udah hilang, ya, udah hilang. Nah dari sini cara membersihkan begitu. Jadi tidak harus diguyur, ya, cuma diguyur gitu. Nah, barakallahu. Nah saya terangkan ini udah lama, ya. Kok para ustadz belum ada yang nerangkan kayak gini ya? Sampai hingga pada akhirnya saya dapat apa ada videonya Buya Yahya menerangkan hal yang sama. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau yang menerangkan Buya Yahya sekelas Buya Yahya saya kira ya didengar lah, gitu ya, barakallahu fikum. Karena pada dasarnya yang penting air najisnya atau zat najisnya hilang, ya, barakallahu fikum. Sama seperti tadi istijmar tadi. Ketika cuma pakai tisu, selesai. Gitu kan? Barakallahu fikum. Jadi, misalkan begini, pipisnya cuma sedikit di lantai. Pertama pakai tisu, selesai. Habis itu tisu basah. Yang kedua, habis itu tisu lagi. Hilang nggak kira-kira air najisnya? Hilang. Itu apa namanya kalau dalam madhab Hanafi sah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, Hambali, Maliki harus pakai air suci. Jadi kalau pakai tisu nggak sah. Ya, tapi ala kulli hal, kalau Syekh Abu Malik Kamal Said Salim dalam Sahih Fikih Sunnahnya itu termasuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak harus pakai apa air. Ya, menghilangkan najis itu tidak harus pakai air karena ada apa namanya zat-zat tertentu selain air yang cair juga selain air yang juga bisa menghilangkan najis, bahkan lebih bisa menghilangkan najis gitu. Maka hukumnya tidak mengapa. Maka itu wallahu alam bisawab. Yang penting air najisnya tidak ada berarti tidak bikin najis. Selesai kan? Selesai. Sehingga tadi misalkan apa namanya? Intinya ada khilaf di antara ulama dan saya kok lebih cenderung memudahkan ya. Jadi tadi tisu kering, habis itu tisu basah, habis itu tisu kering lagi. Pas kering udah nggak ada baunya, sudah ada tidak ada rasanya dan nggak mungkin kita jilat dan tidak ada apa tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak ada rasa. Akhirnya udah air najis hilang. Apabila kita nginjak situ, apakah kita najis lagi? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian al-jaf wal-jaf, al-jaf wal-jaf. Jadi kering dan kering itu tidak menajiskan. Ya. Jadi kalau apa sesuatu itu kering, kemudian setelah itu apa namanya najis tapi kering, tapi kemudian apa namanya itu kering juga, apa namanya itu kering juga. Kaki kering misalkan, maka tidak najis. Ada sesuatu begini, saya pernah satu ketika di satu musola, ya, saya pernah ke mana gitu ya, mampir satu musola. Nah, terus ketika pas sujud, saya nggak sadar
pas di sujud itu loh kok kayak bau gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Ini apa namanya apa tai kucing gitu ya. Subhanallah. Tapi kering. Berarti tidak membawa najis kan? Tapi sujud di tempat najis juga hukumnya haram. Sehingga gimana? Harus geser. Jika tetap di situ nggak sah sholat, maka geser. Nah nanti ketika masalah lagi, ketika jangan sujud di situ lagi, ya barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Subhanallah bihamdi. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Ya, iya barakallahu fikum. Itu ya. Jadi itu apabila di lantai, ya, apabila di lantai. Bagaimana jika di tanah, ya kan? Jika di tanah jelas, yang penting diguyur pakai air selesai. Ya, sama dengan apa yang di apa namanya lakukan oleh Rasulullah SAW ketika pas ada seorang Arab Badui, pada saat itu kencing di masjid, terus diguyurkan situ. Nah, dan kita nggak perlu, wah ini apa namanya nanti malah intisyar, malah melebar kemana-mana. Udah pokoknya guyur-guyur aja, ya kan? Yang penting apa namanya nih, yang penting volume air itu lebih banyak daripada air kencingnya. Udah, habis itu kering, udah selesai. Itu aja. Mm-mm. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit lagi ya. Kalau misalnya kita ini ada kayak was-was gitu. Ini kamar mandi kok bau ya? Ini najisnya di mana ya? Gitu. Kita pas buka celana misalnya, tiba-tiba kena air yang di bawah. Ini kayak najis ini. Nah, yang seperti ini gimana kok ragu-ragu was-was seperti ini? Kita katakan bahwa jika kita tidak melihat air najisnya, nggak usah kita seolah-olah itu ada najisnya. Udah gitu aja. Maka jangan ada was-was gitu. Memang itu was-was, bikin was-was itu menjadikan kita ini nggak tenang. Nanti sholat juga nggak tenang gitu. Gitu barakallahu fikum. Makanya eh, kita kok kayak bau ini di kamar mandi ini najisnya sebelah mana? Ya udah, apa nih nggak usah. Kalau selama kita nggak tahu air najisnya kan. Maka Rasulullah SAW itu pernah menegur Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada apa saat berjalan bersama Rasulullah SAW, kita itu bersama Abu Bakar juga. Tiba-tiba ada yang netes ke baju Umar dari atas. Ya, apa namanya terus Umar kayak marah gitu. Ini air apa ini? Gitu ya, biasalah Umar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, tidak ada kewajiban bagimu untuk menanyakan. Pokoknya apabila itu bukan najis, bukan air najis, udah nggak usah dianggap itu sebagai najis, gitu ya. Nah itu seperti itu. Dan juga begitu nih nggak kita pas nyuci, pas apa bersih apa enggak ya, bersih apa enggak. Pokoknya air najisnya udah nggak ada, dan najisnya udah nggak ada, udah bersih gitu aja, gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu yang harus dipahami. Maka itu tohar apa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis itu memiliki satu konsep yang berbeda. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Tadi saya mau menyampaikan sesuatu ya. Mimisan misalkan, mimisan. Nah, kalau orang eh, lagi sholat tiba-tiba mimisan, kira-kira batal nggak sholat nih? Maka apabila mimisan itu mm, najis ya kan, berarti kan batal sholat. Tapi ternyata tetap lanjut gitu ya. Maka itu darah manusia itu kecuali darah darah manusia itu ya tidak najis kecuali apabila darah haid. Ya, barakallahu fikum. Itu ya, barakallahu fikum. Saya kira itu apa namanya? eh, termasuk sedikit lagi mungkin saya tambahkan. Kemarin itu ada yang tanya pada beberapa tempo lalu ada yang tanya, Ustadz, Ustadz, istri saya mau lahiran gitu. Kemudian apa namanya sudah keluar apa itu namanya ketuban, ya.
cairan ketuban. Apakah itu najis? Maka jawabannya itu tidak najis. Ya, air ketuban itu tidak najis. Memang membuat batal wudhu tapi tidak najis. Paham tidak? Tidak membuat batal wudhu tapi tidak najis. Loh, kenapa begitu? Karena air ketuban itu bukan air kencing, bukan darah haid, ya. Itu memang keluar memang dari rahim. Yang keluar, ya, yang keluar dari kemaluan, apapun itu membuat batal wudhu. Kita sudah bahas kemarin. Apapun yang keluar dari kemaluan itu bikin batal wudhu. Tapi tidak setiap yang membatalkan wudhu itu najis. Nah itu. Maka itu air ketuban itu para ulama memfatwakan tidak najis. Gitu. Tidak najis tapi membatalkan wudhu. Paham ya? Ya. Sehingga ketika pas air ketuban keluar gitu, nanti ketika pas mau sholat, ya udah sholat aja. Nggak perlu ganti baju itu. Terus juga susah juga mau ganti baju. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Baik. Mungkin itu apa namanya pembahasan kita pada malam hari pada malam hari ini. Jika ada yang mau bertanya atau ada sesuatu yang mau didiskusikan, silakan. Baik, silakan barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Imam. Tentang air apa yang menggenang di jalan, kan kita kecipratan kalau ada mobil atau motor lewat, itu najis nggak ya? Terus bagaimana madi? Madi itu apakah sama dengan madi statusnya atau bagaimana? Wadi kali. Wadi ya? Wadi. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Oh ya, baik. Barakallahu fikum. Baik, jadi pertama air yang menggenang di jalan, ya. Apa namanya? Air yang menggenang di jalan itu tergantung Ustaz Imam. Apabila itu memang aliran dari comberan, maka itu najis. Tapi jika kita tahu di samping-sampingnya nggak ada comberan atau comberannya pun jauh, tapi habis hujan, gitu. Nah ini itu dianggap air hujan dan apa namanya banyak masih menggenang, ada air menggenangnya, maka tidak perlu khawatir. Biasanya saya pun juga melihat dulu. Tadi itu airnya di mana tadi? Oh, atau bahkan dari jauh, udah sejak jauh kelihatan. Wah, ini ada air nih. Oh, tadi genangan. Bukan apa namanya air comberan. Kalau air comberan kita langsung cuci. Tapi kalau air genangan tidak mengapa. Nah, termasuk eh, sekaligus saya mungkin sekalian saya terangkan. Hujan deras, deras banget. Sampai air itu bludak ke jalan-jalan. Terus air comberan pun juga bludak. Gitu. Nah, itu airnya semuanya itu najis atau enggak? Maka jawabannya tidak. Karena air hujannya lebih banyak daripada air benar-benar deras ya. Karena saya sering melihat itu apa namanya airnya itu ya lebih banyak daripada air comberannya itu. Sering kali saya lihat begitu. Sehingga air yang banyak itu ya dan itu pun mengalir itu tidak terpengaruh dengan air comberan yang cuma segitu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan apa namanya meskipun mungkin saja air itu air yang kotor, apa namanya air tercampur tanah dan seterusnya. Barakallahu fikum sekali lagi tadi kalau najis itu hukum, kalau kotor itu sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan wadi? Nah, wadi itu takrifnya atau pengertiannya adalah cairan putih, ya, cairan putih kental, bukan bening, ya, cairan putih kental, ya, dan keluar setelah air seni, ya, keluar setelah air seni. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa hukumnya najis. Hukumnya najis. Karena apa? Hukumnya sama dengan kencing itu sendiri.
gitu. Airnya sama dengan air kencing. Karena itu maka dianggap bagian dari kencing dan hukumnya najis. Meskipun tadi warnanya putih dan kental. Tapi ingat keluarnya setelah kencing. Keluarnya hanya setelah kencing. Kalau madhi karena syahwat dan apa namanya bening. Ya, dan bening. Wadi ini wallahu a'lam bishawab, dari semenjak saya hidup katakan kayaknya yang ada wadi ini cuma satu orang. Saya dari sekian banyak murid saya ataupun sekian banyak itu ya apa namanya yang belajar dengan saya ataupun jamaah dan seterusnya, itu kayaknya baru satu orang gitu. Ya karena mungkin jarang-jarang terjadi wallahu a'lam bishawab. Dan apakah itu dari penyakit atau tidak, saya juga tidak tahu, Allah a'lam. Tapi wadi itu berbeda dengan mandi. Kalau mandi tadi cukup di air kemudian kita taruh, tapi kalau wadi sama dengan air kencing, sehingga kita harus benar-benar guyur ya sampai kita yakin, bahkan kalau perlu dikucek gitu. Kalau perlu dikucek. Maka eh, apa namanya? eh, darah haid itu kalau terkena kain gimana? Cukup nggak diguyur? Nggak cukup. Nggak cukup. Harus dikucek juga. Iya. Maka harus dikucek juga. Meskipun saya sendiri juga belum meskipun saya sendiri juga belum pernah ngucek ya. Ngucek darah. Tapi dijelaskan oleh para ulama begitu. Ya. Dijelaskan oleh para ulama begitu, harus dikucek ya. Takrusu apa dalam bahasa fikih ya. Tahutuhu wa takrusuhu wa taksiluhu bilma. Dalam hadis begitu. Maka kamu harus kucek gitu, harus kucek ya. Dikerik, dikucek, ya, terus dibilas dengan air. Barakallahu. Tapi kalau najis-najis yang lain selain najis apa namanya? Cuma air seni ataupun mungkin tadi wadi, itu cukup disiram pun, tidak harus dikucek pun itu apa namanya? Bisa. Dulu barakallahu saya sendiri juga kalau terkena air comberan aja itu nggak saya bilas dengan air, saya ganti pakaian itu. Tapi setelah memahami dengan baik ya, apa namanya, biasanya kan yang terkena comberan itu ya apa namanya celana bagian bawah saja kan gitu. Biasanya itu ya udah kita guyur aja, guyur pakai air yang banyak. Meskipun sholatnya terkadang meskipun sholatnya terkadang itu apa namanya dengan apa celana agak basah di bawah itu. Tapi ya nggak apa-apa, barakallahu fikum. Pernah mau ngisi di Karawang, maaf di Cikarang, itu air comberan itu kayak menggenang gitu. Terus nak pakai motor langsung ciprat. Subhanallah, padahal mau ngisi pengajian. Ya, subhanallah. Makanya apa nih pengisi pengajian ya? Motivasi untuk anak-anak SMP. Pertemuan gitu mabit. Tapi harusnya akhirnya kita bahasain dulu. Ya, subhanallah. Ala kuliah seperti itu ya, barakallahu. Semoga bisa menjawab Ustaz Imam. Barakallahu. Baik, barakallahu. Apa Ustaz sebentar lagi kan Idul Adha, apa akan ada pembahasan Idul Adha? Mm, 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 mm. Boleh, nanti kita bikin apa namanya? Bikin apa namanya pembahasan spesial aja. Nanti tidak masuk di kelas ya. Ini kan ada kelas-kelasnya kan. Nanti insya Allah ya bolehlah apa namanya. Kan kita pertemuan satu lagi, pertemuan pekan depan, habis pertemuan pekan depan mungkin kita bahas Idul Adha, boleh insya Allah. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin bertanya, gumoh bayi itu najis tidak? Jadi gumoh bayi itu kan muntahannya bayi ya, muntahannya bayi atau air liurnya bayi tidak najis ya. Itu tidak apa? Tidak najis. Kenapa? Em, saya kira saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu eh, untuk apa namanya apa itu muntah ya, muntahan yang bagaimana yang dianggap najis itu. Jadi muntahan yang
yang dimuntahkan itu sudah diolah oleh perut. Jadi ketika pas keluar itu udah seperti kotoran. Tapi kalau baru makan langsung gitu ya, itu enggak najis. Sama dengan coba lihat istri-istri kita kalau makan, aduh, lagi dalam kondisi hamil, tiba-tiba langsung muntah gitu ya. Itu muntahannya tidak najis karena memang belum diproses. Jadi baru gini langsung gini. Nah, kan saya rasakan gumuh bayi juga begitu. Juga belum diproses itu. Jadi masih persis seperti pas dimakannya itu. Jadi kesimpulannya gumuh bayi itu tidak najis. Jika najis cara mensucikan bagaimana? Tidak. Dan cara mensucikan kasur yang terkena air kencing bagaimana? Oke. Jadi kalau kasur terkena air kencing. Nah ini tadi belum kita bahas ya. Terima kasih ini pertanyaannya, Masya Allah. Misalkan kasur ya itu terkena air kencing, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya. Jadi dia akan tetap najis, ya. Dia akan tetap najis, tapi tidak menajiskan. Paham nggak? Jadi misalkan air apa itu kasur dikencingin, gitu. Habis dikencingin itu kan kita biasanya jemur. Habis jemur, ya kan? Bagaimana? Kering kan? Nah, kasur yang kering tadi tidak membuat kita najis. Apabila kita menyentuhnya, ya apabila kita tidur di atasnya, kita duduk di atasnya, itu tidak najis. Tapi, ya, tapi itu di situ tetap ada najisnya. Paham ya? Sehingga kalau misalnya mau sholat di atas kasur itu, berarti kita harus apa? Di atas tempat najis itu harus kita kasih sesuatu yang lain. Misalkan sajadah kah? Atau mungkin kain apakah? Itu sah hukumnya. Gitu ya. Jadi itu kasur itu tetap najis tapi tidak membuat najis. Itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu yang perlu dipahami. Sebab kalau kita kasih air gimana sih air? Ya, kecuali apabila air kencing bayinya ini air kencing bayi yang belum umur 2 tahun. Tadi seperti tadi yang kita bahas di awal tadi, anak laki-laki belum makan makanan orang dewasa, ya, bukan anak perempuan ya, anak laki-laki belum makan apa-apa, kemudian kencing, cukup kita kasih air saja. Jadi air mungkin kencingnya di situ kita guyur air, udah gitu aja udah selesai. Gitu ya. Tapi kalau anak yang udah lebih dari 2 tahun, ya itu kencing situ diompolin, misalkan ngompol. Kadang kan anak umur 3 tahun masih ngompol, bahkan umur 4 tahun 5 tahun juga masih kadang ngompol, ya kan gitu. Itu ngompol gitu, itu ya nggak bisa dibersihkan, ya. Paling kita keringkan dengan kita jemur, tapi tidak tadi kaidahnya najis tapi tidak menajiskan, ya. Najis tapi tidak membuat najis. Nah, tapi dengan catatan tadi, apabila ingin sholat di atas kasur itu atau di atas itu ya harus ada kain atau apa sesuatu yang nutupin. Begitu ya, barakallahu fikum. Masih ada lagi pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Barakallah. La ilaha illallah. Keputihan ya. Oke. Keputihan ya, subhanallah. Saya itu untuk masalah keputihan saya jawab pekan depan ya, insya Allah ya. Jadi keputihan ini saya pernah mempelajari dan pernah tahu juga jawabannya gitu. Cuman saya sekarang lupa ya, terlupakan hukumnya itu apa.
Ya, karena keputihan ini bukan termasuk haid, ya, bukan termasuk istihadah, bukan termasuk nifas, ya, keputihan ini. Dan berbeda dengan flek juga. Tapi hukumnya bagaimana? Itu wallahu alam bishawab. Ini saya pernah mempelajari, tapi sekali lagi saya terlupakan apa namanya jawabannya, karena memang jarang sekali ditanya masalah itu, masalah keputihan ini. Dan apa namanya, insya Allah sekalian apa namanya nanti pekan depan insya Allah saya akan bahas tentang haid dan nifas. Ya, banyak orang yang haid, nifas, istihadah. Ya, haid, nifas dan istihadah. Jadi seperti itu. Termasuk nanti keputihan insya Allah saya akan bahas pekan depan. Insya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Apabila pertanyaan saya tidak bisa menjawab itu saya terima kasih, Masya Allah, karena dengan itu menjadikan saya semakin menyadari belum punya ilmu, sehingga belajar lagi. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu, termasuk wanita yang mau lahiran, ya, wanita yang mau lahiran itu kapan dianggap nifas, ya, misalkan apa namanya udah keluar darah, ya, udah keluar darah, apakah harus berhenti sholat atau tidak?